Kajian Ahad Santai Asik Ceria bersama Ustadz Dadan Sundayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salak buah belimbing. Tapi gaduh pantun tuh ya. Cakep tuh kan, gara-gara pantun disebut cakep bu iraha deui ya. Buah salak buah belimbing, suaranya kurang kompak dan kurang nyaring ya. Asli kedah diruqyah jika ieu nya lalu ya. Sekali dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah belimbing, buah kesemek, cakep, cakep gitu. Pas sering pantun kenapa teteh doa apa ya? Didoakeun cakep. Suaranya udah nyari tapi juga nuara rampok teh Bu. Henteu nya. Aya mah meh 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hatur nuhun ya. Tentunya ini atas takdir Allah ya. Kita bisa berkumpul di Masjid Al-Jihad yang luar biasa ini. Saya aturkan salam hormat pada para sesepuh yang ada di masjidnya, para asatid, para ketua DKM dan sebagainya, dan sadayana ya. Kemudian juga kepada Masyin ya, terutama kepada Bunda Habibah yang sudah juga memberikan kesempatan ya untuk bisa hadir. Tentunya dari pertemuan ini yang kita harapkan adalah barokah ya. Barokah dari majelis, barokah dari silaturahmi. Mudah-mudahan hari barokah teh naon disebut barokah teh contohna teh naon gitu kan. Barokah itu Bu ya, kebaikan yang dicurahkan oleh Allah dari satu amal yang kita lakukan. Biasanya tidak diduga Bu. Makanya banyak alhamdulillah ketika ada majelis seperti ini, walaupun cuma ngobrol ya, tapi ketika hadir ternyata yang jomblo dapat jodoh. Amin tuh. Oh. Yang banyak hutang lunas Bu ya, yang jadi banyak masalah jadi cerah gitu kan, selesai masalahnya. Karena itu yang dijanjikan oleh Rasulullah ya dalam sebuah hadis qudsi. Bukan Rasulullah, berarti kalau hadis qudsi berarti Allah ya. Jadi jangan heran ketika kita hadir di majelis ini, Allah saat ini sedang memproses Pak Bu ya, memproses menyelesaikan segala urusan kita. Yang masalah dengan anak yang susah diatur, nanti anaknya soleh, amin gitu, cari cigua ya. Yang banyak hutang lunas tanpa kita ya. Kemudian yang disebut barokah itu Allah yang menyelesaikan, bukan kita ya. Masalahnya teh kenapa tidak seperti itu? Karena kita banyaknya yang ragu-ragu ya. Kadang-kadang lamun disebutkan kita orang teh masih nyakit tuh. Tuh, laras Bu, sok aku. Ah, masa si Ustaz cuma duduk doang? Tak percaya. Abdi gini-gini juga Bu di Masjid Trans Studio teh sudah mulai dari Masjid Trans Studio sebelum diresmikan. Sebelum ada kajian-kajian teh. Ada fotonya, ada kan di Instagram aja lah itu Bu ya. Di Instagram ada ya. Alhamdulillah tuh. Ada barokah itu gini. Belajar ngajinya tuh bisa-bisa Bu. Da ari bisa mah itu urusan Allah. Tapi gara-gara ngaji jadi kenal seseorang, umroh berkali-kali gratis. Masya Allah, teh barokah ya gitu. Itu sekilas tentang barokah ya. Kemudian saya tadi nambahin dari profil yang disebutkan, ada yang kurang, nomor sepatu 40 warna hitam. Biasa dikirim dari kadinya.
ujung alamat itu. Alhamdulillah. Intinya saya bahagia bisa kumpul di sini, bisa ketemu dengan, saya lihat di wajahnya ahli-ahli surga, Bu. Ya, karena wajahnya senyum, bukan banget rukiaheun. Apa ciri banget rukiaheun tuh? Kieu ningali teh. Nih ustaz teh nah kitu-kitu teuing. Nah dina spanduk gendut, ari dina hasilna peot. Eta teh nuju 80 kilo, Bu. Ayeuna 62 alhamdulillah. Hayang terang resepna japri moal eta mah itu di luar rupiah tuh. Ya. Alhamdulillah bisa berjumpa, tentunya harus ada manfaat yang dibagikan, Bu. Kalau saya mungkin bukan mengajar tapi berbagi pengalaman saja. Sesuai dengan tema, itu temanya juga request ya. Sebenarnya itu nama kelas, Bu. SAC kelas, tapi singkatan. Santai, asik, ceria, cara lillah atasi semua persoalan hidup. Nah, jika ditanya hari ini siapa yang tidak punya persoalan? Siapa yang punya masalah? Tuh, Bu, kalau ditanya yang punya masalah, Abi yang paling duluan ngaco. Karena tidak punya masalah, betul Pak ya? Namun sekarang hari ini ditanya tidak punya masalah, ada dua kemungkinannya. Demikian. Pasti semua punya persoalan sekecil apapun, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Tapi ternyata ada masalah yang sama, orang teh ada yang berbeda menyikapinya ya. Masalahnya bisa jadi sama, tapi ada yang ketika dapat masalah itu teh tidak enak makan, tidak enak tidur, ya, terus sampai menurut orang mah bete, ya. Tapi ada juga happy, berarti ada yang masalah apanya? Masalahnya atau sikap kita menyikapi masalah? Sikap kita menyikapi masalah. Padahal kita sudah dibekali oleh Allah ya, sumber solusi segala masalah. Apa tuh? Al-Qur'an. Makanya saya senang kalau diminta ngajar Quran. Kenapa? Karena ketika diminta ngajar ngaji itu sedang saya ikut campur mempermudah sebuah urusan. Ya. Tuh. Jadi kalau ada masalah jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Termasuk SAC ini lahir dari pengalaman dan hasil belajar dari mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak sempurna, karena tidak akan pernah bisa sempurna. Ilmu dari Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Yang habis itu apa? Umur kita, ya, umur kita. Kalau kita sudah tua, masih belajar aja. Ada belajarnya sampai kapan waktunya, Bu? Makanya mudah-mudahan nih Pak Ustadz ya Pak, nanti ramai lagi kajiannya, ya. Mudah-mudahan nih, ya. Walaupun yang hari ini hadir, Bu, ini kasih tahu, Bu. Kenapa cuma segini? Ini dipilih oleh Allah, Bu. Karena ilmu ini tidak saya bagikan sembarangan. Tidak kepada orang sembarangan, tapi kepada orang 70 sembarangan. Ya, ilmu mahal, Bu, itu lalawora, orang Sunda masuk keluar gitu ya. Jadi apa sih SACT? Ini cara atasi semua persoalan hidup. Walaupun sebenarnya ini juga metode ruqyah, Bu. Nah, ruqyah teh kitu cenah ya. Memang kalau ruqyah harus seperti apa, Bu? Yang terbayang kalau dengar kata ruqyah apa? Ustadz nate serem, yo. Kudu kasurupan. Harus muntah-muntah. Betul ya? Kalau misalnya tiap ruqyah harus muntah-muntah, saya dan teman-teman di Trans Studio nanti juga ada siang ada, Bu, ya. Tidak akan sampai 58 seri. Karunya ke Pak Marbot pada KM bersihan karpet beres ruqyah. Woi, ya. Aduh, ya. Kenapa? Ya, berarti harus seperti apa? Ini bagian dari
persoalan hidup yang harus kita selesaikan. S-nya apa, Bu? Santai. Ya. Jadi kalau ciri orang yang suka mengkaji Al-Quran, hidupnya santai. Apa artinya santai? Kata channel lagu Bang Haji Roma Irama, yuk kita santai agar otak apa Bu, tidak bisa penyanyi ya. Pokoknya apa santai nak ya. Santai itu pertengahan antara terlalu serius dengan terlalu malas ya. Dan ini ternyata ada perintahnya dalam Al-Quran santai ini. Wal takum minkum ummatan wasaton. Tuh ya. Dan jadilah kalian sebagai umat yang wasaton, pertengahan menyikapi segala apapun. Jadi santai itu pertengahan antara panik dengan hare-hare. Ya. Kayak masalah teh kan ada orang teh tidak respon ya. Itu hare-hare tuh. Itu juga tidak boleh. Tidak peduli artinya. Ada juga yang panik. Ini juga tidak boleh. Pertengahannya apa? Santai. Nah, santai ini singkatan, Bu. Santai. Sikapi dengan analitis apapun persoalan hidup. Kalau dikaitkan dengan tadi ruqyah, ujug-ujug. Mun ada itu jin deui, Bu. Jin itu kasihan ke orang disalahkan wae, Bu. Ya. Mus jin, padahal digana karena kelakuan orang sendiri. Karena jin itu bukan penyebab tapi efek. Kita yang mengundang jin itu ikut campur dalam kehidupan kita. Ya bisa masuk. Kalau ikut campur pasti karena memang mereka tugasnya begitu. Jin yang setan itu kan. Jin yang sifatnya setan. Biasanya jin kafir atau jin fasik. Cirinya apa? Nggak tahu. Yang penting menimbulkan gangguan, itu kan. Jadi sikapi dengan apa? Dengan sikapi analitis teh. Sikapi dengan pikiran yang jernih. Tuh, ini kan sebenarnya ayat pertama Al-Qur'an itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa arti iqra? Berpikir. Tuh itu teh sudah dirancang oleh Allah ya Al-Quran teh, Bu. Ya. Jadi dari ayat pertama saja kita disuruh untuk cerdas. Jadi kalau apa-apa misalnya kita izin kudukun deui, berarti kita tidak cerdas. Ya. Karena kita melimpahkan satu persoalan kepada yang bukan penyebab tapi efek. Penyebabnya apa? Penyebabnya pada diri kita. Tuh ya kedah ini Bu mulai ini lagi. Nah sampai kapan batasnya tadi waktu kita harus berpikir? Sampai wafat. Ya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu sampai khusus tuh disebutnya juga. Kalau disebut muslimin saja sudah mewakili sebenarnya. Tapi disebutkan khusus muslimin wa muslimatin. Jadi sampai saking pentingnya kita belajar ya, mencerdaskan diri ya, menjernihkan pikiran ya, sampai khusus perintahnya juga. Dari kapan? Dari mulai belayan sampai liang lahat. Bahkan ini bertambahnya ilmu itu bagian dari hasanah di dunia yang sering kita minta kalau doa ya. Apa kalau doa cing? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah di dunia itu apa? Salah satunya adalah ziyadatan fil ilm. Selalu bertambah ilmu. Artinya apa? Ilmu bertambah kalau kita apa? Kalau kita mau belajar. Jadi kalau kita doanya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak mau belajar, bohong. Ya. Dan namanya hasanah di dunia salah satunya adalah bertambah ilmu. Ilmu tidak akan bertambah kalau kita tidak mau belajar. Nah gitu. Ya. Nyambung ya. Jadi sikapi dengan analitis dan pikiran yang jernih. Biasanya kalau pikiran kita jernih akan lahir yang berikutnya. T. Santai ya. T-nya apa? Tenang. Kenapa harus tenang?
Karena semua sudah ada yang menentukan. Semua sudah ada takdirnya. Jadi tidak usah panik, tenang. Tenang ini juga pertengahan antara panik dengan tidak peduli. Apa tenang kalau dalam bahasa yang kita dengar dalam misalnya ini biasanya suka dipakainya buat yang menikah, Bu. Sakinah. Tak eta, Bu. Jadi sakinah itu lahir dari kecerdasan kita dalam menggunakan daya pikir. Kenapa? Ini kan sekarang lagi banyak quote, Bu ya. Belajarlah Islam sampai kamu tahu. Oh gitu ya. Di TikTok, Bu. Tahu, Bu? TikTok? Ini wajah TikToker semua ini. Saya juga punya akun TikTok, Bu. Ya. Jadi ketika kita berpikir jenis sampai tahu bahwa semua itu ada yang mengatur. Akhirnya apa tak? Tenang, gitu kan? Ada biarin aja, ada yang mengatur. Tapi tadi ikhtiarnya dengan ikhtiar dulu. Kalau belum ikhtiar kemudian berkesimpulan seperti itu mah bukan tenang, itu mah bukan sakinah nanti, ya. Sakinah tuh. Siapa yang berhak menurunkan sakinah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu cari di Alfamaret tak aya Bu sakinah, Bu. Punten bade meser sakinah tak aya. Ya, dalam surat Al-Fatihah disebutkan allazi wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tuh. Apa hasil sakinah? Hasil sakinah itu, hasil ketenangan itu akan timbul aturan Islam yang tetap akan dipakai menyelesaikan semua urusan hidup. Nah, contoh misalnya kalau sedang ada persoalan datang ke dukun, Bu, kira-kira itu aturan Islam bukan? Bukan. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang ke situ bodoh. Nah, jadi bodoh. Ya syaratnya aneh-aneh kan begitu. Yuk. Itu Bu, kalau sering ada kasus ruqyah, di syaratnya teh aneh-aneh, ada mahar gitu kan. Aturan Islam yang harus tetap dipakai. Nah, ini ciri tauhid yang benar ketika menyelesaikan setiap persoalan dengan aturan Islam. Kenapa? Kalau kita pakai itu Allah ridho. Singkatan dari sabar kan begitu. Selalu aktif berjuang agar Allah ridho. Jadi apapun akan kita lakukan asal Allah ridho, tentunya agar Allah ridho dengan cara yang Allah ridho gitu. Itu sabar, Bu. Ya, sesedih apapun kita, sesulit apapun persoalan, tapi selesaikan dengan aturan Islam. Itu bukti sabar. Sabar ini penolong utama ketika ada persoalan kan begitu. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat dulu atau sabar dulu, Bu? Sabar dulu, bukan sholat dulu. Ya, orang masuk pakai apa? Pakai sholat. Ente tekaci, sabar heula. Ya. Kenapa? Banyak orang justru kalau tidak sabar dulu nyalahkan sholat, Bu. Betul tuh? Abdi teh tos tahajud, Ustaz 40 peuting kieu-kieu. Tapi anger we susah. Berarti nyalahkan sholat gitu teh ya. Karena tidak disertai dengan sabar terlebih dahulu, begitu. Ini ada kelas khusus, Bu, kalau mau ikutan. Mal beja-beja. Ya. Nah, gitu. Jadi sabar. Aturan Islam tetap dipakai. Itu santai, Bu. Hidup kita akan santai kalau begitu. Tidak akan mudah panik, tidak akan mudah mun orang mah kalau ini mah ada penyakit yang ini tuh biasanya apa, Bu? Baperan. Bawa-bawa perasaan. Nah, hati-hati itu baperan itu penyakit iblis, Bu. Jadi kalau yang baperan itu balad iblis. Jadi penyakit tertua, penyakit hati tertua yang pernah dilakukan oleh makhluk, yaitu oleh iblis apa coba, Bu? Baperan. Baperan. Terlalu bawa-bawa perasaan, tidak dipakai pikiran jernihnya. Kapan? Ketika iblis tahu bahwa akan ada makhluk yang akan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Siapa? Nabi Adam, ya, Nabi Adam.
Pada saat itu iblis sudah memimpin surga, diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin 80.000 tahun. Pemimpin surga. Dapat berita itu, baper iblis teh, alah bawa orang kageser. Berarti dia tidak berpikir jernih itu. Kenapa, Bu? Kan kata Allah teh di mana disimpannya nanti makhluk yang baru teh? Di bumi. Ari iblis tos di mana? Tos di surga. Karena baper sieun kasaingan teh akhirnya ketika suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Apa katanya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Karena memang iblis tahu ya, proses penciptaan manusia itu dari apa? Yang kalau digambarkan oleh Rasulullah, seandainya kalian tahu asal penciptaan kalian, kalian pun akan muntah karena jijik. Tuh, Bu. Jadi orang teh lamun apal, Bu, diri kita diciptakan, kita sendiri akan muntah karena jijiknya. Nah, ini ujian buat iblis tuh. Karena iblis tidak mau berpikir jernih, akhirnya menjadi dilaknat oleh Allah karena tidak mau tunduk. Padahal kalau iblis berpikir jernih, ya, nanti ada makhluk baru, saya kan senior, ya, nanti bisa saya ajarin biar jadi soleh juga. Kan iblisnya tadinya di bumi juga, Bu, karena soleh akhirnya dijadikan pemimpin surga. Mungkin kalau misalnya iblis tidak berperan saat itu, mungkin saat tidak akan jadi musuh bagi Nabi Adam, mungkin jadi penasehat Nabi Adam. Mungkin. Ada baperan ya, makanya hati-hati, Bu. Apa cirinya baperan, Bu? Pondongannya diajar teh tara betahan. Amung can diajar ku Ustaz eta mah cenah dicarekan wae mun salah. Aya gitu, Bu. Pak, aya ke diajar dia gitu. Pondongan naon cenah mun salah teh disalah-salahkeun teh dibenerkeun. Nya nyari nu salah mah disalahkeun pasti, Bu nya. Nembeng ke diajar sing beneran gitu. Kemudian apalagi biasanya yang tidak santai penyakitnya gegana, gelisah, galau, merana, was-was, ya, tidak pasti mengambil keputusan, hati-hati. Itu penyakit setan, itu penyakit iblis atau bisikan iblis. Was-was kan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi apa yang paling berbahaya dari setan? Was-was. Bukan bentuknya juga di urang mah bentuk jurigtir kok mah, Bu, kira-kira, Bu? Bu panjang, mata hitam, kan gitu ya. Ya. Eta mah bobodohan, Bu. Ya, nanti kita bahas ya. Itu santai. Kemudian apalagi bebas dari penyakit selebritis. Apa selebritis? Cemas berlebihan, sering risau tidak karuan, dan sering merasa susah sendirian, akhirnya cari sensasi. Tah, eta, Bu. Suka cemas berlebihan? Hati-hati tuh, itu sudah bisikan setan tuh. Ya. Allah aku mohon cenah Pak Ustaz lamun suami ka kantor kita teh ka kantor belokna ka dinya salah. Nah, aya sok kitu, Bu. Tiga namanya. Nah, kada hati-hati, Bu, itu cemas berlebihan. Harus tenang, kenapa? Semua ada yang ngatur. Udah, biarin aja. Ya. Kita tahu misalnya, punten misalnya ada anak sok ngabal wae misalnya kumaha. Karena biasanya gini, Bu, biasanya ujian datang itu dari apa yang kita lebih takuti daripada Allah. Ketika kita misalnya lebih takut kehilangan suami, maka nanti ujiannya datang dari suami. Begitu juga bapak-bapak, ya. Ketika misalnya yang lebih ditakutkan, lebih diharapkannya adalah istri daripada Allah, maka ujiannya datang dari istri, dari anak, sama seperti itu. Ya. Rumusnya sederhana ternyata, Mas, persoalan hidup. Ya. Baik, ya, itu. Yang kemudian asyik. Nih kalau sudah santai, biasanya asyik hidup teh, Bu. Apa definisi asyik? Ya, jadi nurutan Prof. RG, Rocky Gerung, segala kudu aya kamusna. Apa definisi asyik? Asyik itu kan menikmati, Bu. Enjoy, ya. Enjoy dalam hidup. Hidup ini harus dinikmati, asyik. Biasanya apa yang mengganggu sehingga hidup kita tidak asyik, Bu? Biasanya ada infiltrasi negatif. Kata-kata, bisikan. Ya, biasanya kan begitu. Dan tidak lepas dari itu hidupnya.
dari kata-kata yang negatif, bisikan-bisikan negatif, pikiran-pikiran negatif. Maka biar asik, abaikan semua hal yang menjadi infiltrasi negatif. Abaikan. Biasanya rusak hidup kita itu karena terlalu menganggap bisikan, kata-kata, ya, pikiran yang negatif. Ya, biasanya dari kata-kata nih. Tetangga ngomongkeun wae, ya biarin aja Bu tuh. Ya. Dah hidup kita mah rumusnya apa? Jangankan kita salah, kita bener aja pro kontra. Ya. Benar tuh, Bu? Ya. Jadi jangankan kita salah nih, kita bener aja diomongkeun. Aslina. Ya. Tapi jangan khawatir, bahkan ada sampai orang yang membenci kita. Jangan takut, orang yang benci itu benar-benar cinta. So, dan tidak ada yang lebih memikirkan kita daripada orang yang benci. So, ya. Tong boro lihat wajah kita beningai sendal urang wae eta. Ya. Ribu karunya tanu benci teh Bu ya. Mata abdi mah mun eta tetangga ge mah sendal songkeun. Ada kerci sinaripo sarana. Ya. Jadi rumusnya gitu, jadi tong aneh, abdi mah diomongkan wae ya biarin aja. Tong boro orang tepi omongan batur, orang cicing wae diomongkeun, Bu. Betul tuh? Benar, ya. Makanya udah nggak usah dipikirin. Bahkan sampai tingkat benci, benar-benar cinta. Kenapa benar-benar cinta? Karena gara-gara dia dosa kita bisa dihapuskan. Ya, tok tak kau tengah mana orang tekok lah. Ya orang kayak nagih di akhirat dosa dihapus, kan begitu? Ya. Jadi kalau sudah begitu mah asik hidup kita teh nggak usah takut diomongkan batu. Yang penting mah posisi kita jangan salah. Kenapa posisi tidak boleh salah? Agar serumit apapun kehidupan kita, yang datang adalah pertolongan dari Allah. Itu yang penting mah. Ya, biar Allah menolong. Jadi posisi kita jangan salah. Apa posisi kita? Posisi misalnya di rumah tangga jadi istri, jangan salah. Biar nanti serumit apapun Allah tolong. Posisi sebagai ibu jangan salah. Posisi sebagai bapak, sebagai suami jangan salah. Jadi ketika ada tuntutan, yang penting ku Allah ditolong, Allah yang membela. Nah kebanyakan orang teh posisi mah udah salah nuntut ka batur. Ya, Ustaz ada suami saya teh gini. Ustaz ada istri saya teh gini. Aduh, kebanyak nuntut. Padahal mending posisikan aja diri kita jangan salah. Jadi serumit apapun masalah nanti Allah yang tolong dan dibebaskan oleh Allah dari pertanggungjawaban di hadapan manusia. Kemudian jangan kalah, jangan sampai terpuruk. Ya, ulah kurang teh kita tahu diomongkan batur. Wajah kita jangan sampai menunjukkan permusuhan. Senyum kalau bisa mah. Ya. Senyum, bahkan senyum ini nilainya apa? Sedekah untuk saudara tuh. Senyum itu pekerjaan yang paling mudah atau paling bukan mudah ya, susah belum kamu kalau sakitnya di sini Bu ya, paling susah. Kecil tapi susah. Kamu kita tahu ini tuh orang teh ngewa ka urang mah kok disenyuman. Tapi biasanya Bu, ini mah beda-beda. Orang yang benci kepada kita, kalau kita selalu lihatnya ceria, ini lebih merana Bu. Urang teh kumaha eta. Ini bisik-bisik kedengaran Bu ya? Kedengaran, berarti tong harewo segitu banyak ada kadang-kadang. Jadi biasanya Bu, orang yang benci itu kepada kita ya akan lebih merana ketika justru kita teh menunjukkan kebaikan kepada dia Bu. Atau minimal ceria weh. Urang ulama ujug-ujug update status. Tetangga ngomongkeun wae brengsek. Wah, apa atau sadayana justru kita malah moal ditulungan ku Allah Bu. Ya, malah diomongeun kumaha mun jadi kena undang-undang ITE. Hati-hati ya. Udah mending senyumin aja. Kaknya kendalikan diri. Kendalikan diri. Tapi insya Allah kalau awalnya sudah santai, kendali dirinya ada. Kenapa? Allah yang tolong, ya. Tuh.
Nah, baru bab cerianya. Apa cerianya? Ini sengaja saya nggak akan panjang-panjang biar bisa diskusi ya, biar bisa banyak, karena ini banyak pertanyaan. Cerianya itu, ya, apa definisi ceria? Happy, ya, gembira, ya, bahagia. Nah, kalau kaitannya dengan tadi sihir, orang yang tidak mempan di sihir itu orang yang selalu ceria. Ini asli datang ke rumah ngaku dukun. Dia yang ngaku, bukan saya. Pak Ustadz abdi dukun. Wis, bade naon Pak? Curiga oke. Aya dukun datang ke rumah Ustadz tukang ruqyah. Abdi bade tobat. Oh gitu. Nah, akhirnya ku abdi kan diinterogasi tuh ilmu dukun. Jadi belajar ilmu dukun. Jadi hikmah silaturahmi itu kita saling tukar ilmu. Saya tadi juga dapat ilmu tuh tentang dalang. Apa titip dalang teh? Medal kaulang, tenembe tuh, alhamdulillah tuh. Tidak jauh-jauh dari Buah Batu ke Cimahi, alhamdulillah dapat ilmu tentang dalang, luar biasa tuh. Ya. Medal kaulang tuh, ya. Jadi intinya dapat ilmu. Nah, jadi itu tadi dukun tuh cerita, Pak Ustadz, saya tuh gini cerita. Pernah nyantet nggak Pak? Pernah, sering. Bahkan ada kiai yang kena saya santet. Nah, lalu kenapa mau tobat? Itu kan sakti loh, sakti kiai. Saya nyantet seseorang tidak mempan Pak Ustadz. Padahal dia bukan ustadz, bukan kiai gitu kan. Ya kalau aktivitas ngaji itu biasa. Tapi bukan orang yang seperti itu. Terus apa penyebabnya? Saya teliti, orang ini selalu happy. Selalu happy, selalu gembira. Tuh, Bu, biar tidak mempan ku sihir, selalu gembira. Tong nunjukkeun ka susah, ya. Atau ya anekdot cenah Bu, kalau pengen tidak mempan di sihir, kalau pasang foto di medsos pakai filter. Oke, jina bingung. Nah, cenah setan teh beda. Wah, asa dibobotohan ieu. Ya cenah. Nah, jadi gitu akhirnya tobat. Nah, di mana keceriaan seorang mukmin seharusnya? Di mana, Bu? Ketika cepat respon dan istiqomah ketika ada ajakan untuk beramal. Ceria. Ya. Ketika dia cepat respon dan istiqomah ketika ada ajakan beramal. Contoh, azan ini ajakan yang rutin. Kalau kita biasakan cepat respon dengan azan, segera untuk melaksanakan sholat fardu, insya Allah akan lebih ceria hidupnya daripada yang menunda-nunda sholat. Ini mah rumus. Seperti halnya kalau ikan itu bahagianya di mana, Bu? Di dalam air. Coba ikan keluarkan dari air. Jangankan keceriaannya, kesaktian juga hilang. Cing, ikan yang paling sakti apa dalam sejarah? Megalodon katanya, Bu ya. Tahu Megalodon, Bu? Teu apal, Bu? Ini teh gaul ya. Eta hiu purba yang nu agul kan sakti tuh. Sampai dina film mah kapal oge diteureuy itu. Kapan saktinya Megalodon? Ketika di air, keluar dari air. Ku ibu-ibu digoreng ge, Bu. Tah. Oh, mau ngelawan. Nah, seorang mukmin kebahagiaannya adalah ketika taat kepada Allah. Diawali dengan apa? Cepat respon dan istiqomah ketika ada panggilan beramal. Tuh, ternyata sederhana, Bu, agar lepas dari persoalan hidup mah. Santai, nikmati dengan asik dan ceria. Cerianya di mana? Cepat respon ketika ada panggilan beramal, ada undangan pengajian. Yuk, kalau sempat mah dateng. Tapi dah biasanya mah sempat tidak sempatnya kemania tuh. Mania tuh. Alhamdulillah abdi niatnya ka dieu kiat, Bu. Jantan lancar di jalan teh. Ya. Apalagi kalau ini pengalaman mau ruqyah, Bu. Biasanya kuma yang mau tempat yang mau didatangi. Kalau gangguannya kuat, itu abis sok nyasa, Bu. Ruqyah rumah malam-malam nyasab ke kuburan, ayah Bu aslina.
lagi ke kuburan ya tepan aja. Ya, orang yang sedang sakit mau diruqyah nih, nyasab ke rumah kosong pernah tuh. Ya. Jika ujinya liwai gitu kan, seperti itu. Nah itu tidak aneh ya ruqyah kita mah. Intinya santai, asik, ceria. Tapi ini tuh bukan sekedar ruqyah. Karena ini mah cara kita mengatasi persoalan hidup. Kenapa dikaitkan dengan jin? Karena pasti tidak akan lepas dari pengaruh jin. Apapun kesusahan kita pasti akan diikut campuri oleh jin. Supaya apa? Apa coba yang ditanamkan jin kepada kita, Bu? Yang pertama disesatkan. Disesatkan tentang wujudnya. Yang pertama tentang wujud. Ada yang tahu wujud jin, Bu? Lu kabayang kalau dengar kata jin apa yang terbayang? Serem. Apa lagi? Jangkung. Hidup. Kela abdi hidup. Naon deh, ya. Sorana goreng gitu kan. Ternyata jin di Indonesia itu merana sebenarnya, Bu. Karena imajinasi orang Indonesia itu jelek. Nah, dari muncul tuh orang yang patut ya. Dari luar negeri mah halus tuh, Bu, jin teh. Pakai dasi, pakai wujudnya ada yang tahu wujud jin? Tidak ada. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa ada yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk asli, maka dia sudah keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi apa yang kita bayangkan sekarang itu mah tipuan. Wujud tipuan. Jadi yang bisa melihat berarti orang tertipu. Jadi harus diminta ruqyah atau harus diruqyah? Harus diruqyah. Karena wujud jin yang asli tidak bisa dilihat oleh kecuali yang bisa melihat wujud jin yang asli. Yang pertama Nabi Sulaiman dalam sejarah kita tahu ya. Nabi Muhammad. Ketika ada jin di satu padang pasir dekat Madinah bersumpah untuk masuk Islam dan setia kepada Nabi Muhammad. Itu wujud asli. Kapan? Tidak setiap saat ternyata. Ini dalam surat Mujadalah ada ya. Bisa nanti dibuka. Tentang siapa yang bisa melihat jin dalam bentuk asli. Dari kalangan Rasul yang diridhoi. Artinya tidak setiap Rasul pun diizinkan untuk melihat bangsa jin. Nah lalu sekarang ada orang ngaku bisa lihat jin berarti bohong tuh, Bu? Bohong. Atau tadi sedang sakit. Ya, kudu diruqi. Ya. Ustaz bisa lihat jin atau di rumah saya ada jinnya, Bu? Oh banyak jin mah. Di mana-mana, Bu. Apalagi di rumah itu ada satu jin asisten iblis langsung. Namanya Dasim. Ya, Dasim. Di setiap rumah, Bu. Rumah Ustaz juga, kamu rumah Ustaz loba juga. Udah anaknya banyak ya. Apa tugasnya? Membuat suasana rumah tidak enak, parah-parahnya sampai membuat rumah tangga berantakan. Jadi tiba-tiba kalau ibu tiba-tiba, bapak tiba-tiba di rumah teh bad mood, hayang ambek-ambekan eta teh Dasim. Ya, hati-hati, Bu. Ya. Biasanya apa? Lamun tos bad mood biasanya kumaha, Bu? Anu seuri disangkana ngajebian. Nah, leres teu. Yang menasehati disangka nyarekan terus ya kalau ngomong lah keliru gitu kan begitu ya tak kadakan lamun di rumah itu pengaruh Dasim, Bu. Walaupun sebenarnya sederhana untuk menghilangkan gangguan Dasim dari rumah. Ketika masuk rumah baca salam assalamualaikum. Walaupun rumahnya nggak ada siapa-siapa, iya. Tapi jangan begini, Bu, assalamualaikum Dasim. Entah kumaha mun nggak jawab waalaikumsalam. Aslina besok dipasang pelang dijual murah tanpa perantara. Aya Dasim. Sederhana. Nah, ini bukan menggambarkan kekuatan jinnya, justru sehebat apapun persoalannya, entah itu dari jin langsung atau siapapun, sederhana penyelesaiannya mah asal kita mau dekat dengan Al-Qur'an. Ya, jadi disesatkan. Ya, kemudian disesatkan tentang kekuatannya. Dari mana kekuatan jin? Kekuatan jin itu berasal dari orang-orang di sekitarnya ternyata. Kenapa digambarkan jin yang pasukan Nabi Sulaiman itu sangat kuat? Kenapa? Karena orang dekatnya orang yang sangat kuat. Siapa? Nabi Sulaiman.
Itu Nabi. Nah sekarang kalau di rumah Bu, ada jin yang sampai bisa ngetrok-ngetrok pantau, ya itu dari mana kekuatannya? Biasanya ada orang di rumah yang ngasih kekuatan karena kelemahannya yang satu frekuensi. Biasanya kumaha Bu, nu borangan ya, nu borangan sampai tahajud ge gagal gara-gara sieun ku jurig bunya. Ibu na terjadi tahajud sieun di tempat wudhu jurig. Aduh, padahal mah ajak tahajud we Bu ya. Ulah sieun. Karena jurig mah hanya bisa memprovokasi dan menakut-nakut tadi was-was membisiki saja. Ya. Jadi tentang kekuatannya tidak ada jin yang kuat. Kemudian pengakuannya juga pada dasarnya jin itu pendusta kata Nabi. Kamu lamun orang kasurupan Bu, orang sok jadi bodoh sorangan ya. Misalnya punten. Sahanya di dia mesti kasinggungnya. Agus, Pak Agus. Aya entong di sana Ujang, Pak Ujang. Entong. Saya. Betaya tuh ya, Rocky lah misalnya. Pak Rocky ke rumah jauh tanya banyak. Misalnya Rocky ya Bu, kasurupan di bumi. Apa kebodohan kita pertama? Ieu saha? Terus teh. Padahal apa eta teh Rocky, kurang ditanya deui ieu saha. Berarti itu kena sedang kena tipu sama jin. Akhirnya kan masuk berikutnya. Ngaku kan, kaulah kan gitu ya. Soalnya teh dikitu-kitu mah orang sieun gitu kan. Kaulah di gunung gede jauh-jauh tuh itu mau kos teh mahal. Ya. Kayak itu. Padahal mah di WC Bu. Yang jelas di rumah kita yang ada jinnya di mana? Di WC desa bersih sakumaha hebat oge aya jinna maka ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is, minimal tak apal bismillah ya. Karena di situ ada jinnya Bu. Kalau dulu saya pas indigo suka lihat ada jin keluar kalau saya baca itu Bu. Ya. Indigo berarti dulu sama Bu kena penyakit ruhiyah. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu bukan belajar tapi pengalaman ya. Jadi ulah sieun. Kemudian apalagi biasana teh di mana? Ya, di mananya? Pada saimah. Itu udah kalau ada kesurupan, udah cukup abaikan saja, sadarkan orangnya. Bagaimana cara menyadarkannya? Diantapkan ke sadar, Bu capek serangan antapkan we. Iya, asupkeun ka mah tutup. Ya. Ngamuk-ngamuk. Kenapa bisa sampai ngamuk-ngamuk? Biasanya ada orang di sekitarnya yang panik. Biasanya ada orang sekitarnya yang panik. Aduh, ya aku baru. Nah, eta teh memberi kekuatan pada jin eta teh, Bu. Ya. Abi kan teh di ulem sa RT eta mah ngariung jelema kasurupan hiji. Aduh. Ya. Sa RT, Bu. Disadarkan alhamdulillah. Ada kasus kedua mah ini lucu. Sudah 3 ustad katanya ya. 2 dukun mempan tuh. Makanya dia jadi pelajaran buat kita Bu kalau kesurupan seperti apa penanganannya. Abdi teh wangi di ulun teh. Da uih wangi. Cenah abdi disebutna Bu pamedi bumi mah dinin nepi ka budak dadan. Ya. Tuh. Di dongkapan ya, lihat ini mah ada ciri-ciri kesurupan ini mah. Dia panggil kenapa? Karena katanya biar sadar itu besok pagi jam 6 harus dibawa ke satu daerah dengan bawa syarat tertentu. Oh gitu. Pas dilihat ini mah ada Bu punten juga cengek kayak pangladana. Bade kumahakeun? Hoyong damang alin. Damang. Kabdi gosok-gosok ka dicing. Awan mau kikieu. Oh gitu kan masieun urang teh. Wah. Cing pangamungna ka dieu ke. Da istri gadisnya. Lamun jurig cicing ya, lamun bebodohan ngaku bade dioleskeun. Abi mah teh kasurupan Pak Ustaz tuh geuningan tuh bodoh ari. Makanya orang teh ulah cepet-cepet ngambil kesimpulan kesurupan teh harus dengan ayat Bu. Lihat dulu cirinya. Bisa jadi ketika orang dianggap pelecehan ayat karena orang tidak ayat yang kita baca tidak ampuh untuk menyembuhkannya kesurupannya. Kan orang mah gitu kesurupan. La ilaha illallah teu kudu kitu-kitu teuing da Rasulullah teu ngajarkeun kitu. Ya. Akhirnya apa? Damang nama dipangmeserkan motor Bu eta teh Bu. Protes ka ibuna eta teh tos kuliah hoyong motor.
Atau bos supaya ada gaduh artos mah atos emang meser ke. Akhirnya teh budak terus pada tamat kuliah nanti mun pendaksana Pak Ustad hello apalin tuh ringannya. Jadi jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan itu kuji entong. Apalagi langsung baca ayatnya ada orang mah kitu tabu ya. Yang jadi masalah di kita teh kita memperlakukan Al-Qur'an cuma segitu. Ayat kursi teh lamun aya kasurupan we hungkul. Apalagi sekarang aneh lagi tuh. Ya. Ayat kursi jadi stiker ditempel di pintu. Aya, Bu? Aya teh ningal orangnya. Ayat kursi asli ya, asli ayat kursi tanpa ditambah, ditempelkeun. Kawan naon cenah? Kanggo tolak bala, lain kitu carana. Pelajari ayat kursi apa artinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada zat selain Dia, yang terus menerus mengurus makhluknya. Lamun orang ingat kadinya satu baris, oh orang teh kitu diurus ku Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah mah 24 jam standby, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan lebih dekat dari urat leher. Jadi apa artinya? Kalau kita mohon pertolongan kepada Allah dengan cara yang benar, ditulungan. Walaupun bentuk pertolongannya seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Bu ya. Yang kita bayangkan itu ya. Tapi kan jadi pertolongan. Tuh gitu. Tuh. Jadi disesatkan tentang. Kemudian apa? Setelah disesatkan kita dibuat sakit, Bu. Sakit pikiran. Ya. Pikiran itu kalau berputar, ini yang aktif. Asam lambung. Kalau asam lambung parah, naik ke jantung. Gula darah jadi naik. Ya. Tuh, jadi ini hasil penelitian. 80% penyebab penyakit fisik yang keren-keren tuh, Bu. Jantung, koroner, gagal ginjal, diabetes, apa lagi, Bu? Kanker. Rameun teh rameun, Bu. Ya. Kata abi cek. Orang lain gangguan anjing. Itu penyebabnya apa ternyata? Dari goncangan psikis, pikiran yang berlebih. Yang mengaktifkan asam lambung. Asam lambung parah, naiknya kemana tadi? Ke jantung, kemana-mana. Tuh. Masuklah di situ pengaruh jin. Lemah kita teh dipikirin, dibuat apa? Dibuat was-was. Awas penyakit kita isuk maut. Ya, Bu. Disesatkan. Pikiran kita dibuat sakit, ya, sakit fisik, sakit ruhiyah, sakit pikiran, sakit fisik. Berikutnya apa kalau kita tidak segera tanggulangi? Dibuat putus asa. Nah ini yang parah, Bu. Kalau sudah putus asa biasanya apa kesimpulannya? Murtad atau bunuh diri. Murtad dalam arti misalnya melepaskan keimanan, bunuh diri dalam arti melepaskan nyawa tanpa alasan. Sekarang lagi tren, Bu, tuh hati-hati punten kalau ada putra-putrinya yang masih SMA, coba dicek HP-nya, Bu. Banyak ajakan-ajakan untuk bunuh diri. Ini ada budak itu, ya. Hati itu. Ya. Nah, itu sebenarnya mah langkahnya. Tapi kembali lagi apa solusinya? Al-Qur'an yang kita perlakukan dengan santai, asik dan ceria. Insya Allah itu jadi cara mengatasi semua persoalan hidup. Hanya, Bu, mungkin kalau dibahas sangat panjang karena sebenarnya program pelatihan 6 bulan sebenarnya. Ya disungkeun ke Bunda Habibah teh kok ayeuna wayah nama teu dugi ka tuntas. Kalau mau ikutan boleh nanti catat nomor saya, boleh daftar kelas online-nya tiap Jumat malam, Bu. Ya alhamdulillah karena online itu hikmahnya, Bu, walaupun misalnya jadi jarang ke masjid karena online. Jadi punya muridnya ada yang di Jepang, di Amerika, Bu. Ya. Ngawas sih mah, murid ngawasnya, alhamdulillah. Di Jerman, di ini lagi di Inggris, di kampungnya Mr. Bean. Ngarawas tuh alhamdulillah, ya. Gitu. Eta pengitan anu tiasa didugikan untuk paparan, mangga kalau ada yang ingin disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan.
Saya serahkan kembali pada pembawa acara, Mangga Ibu. Kayaknya ini perlu dijelaskan dulu ini apa ya, penyebab ya, penyebab seseorang bisa satu frekuensi dengan jin. Karena ini kaitannya, ada kaitannya. Yang pertama biasanya ada goncangan psikis. Goncangan psikis itu biasanya kaitannya pikiran, trauma. Maka harus karena kalau untuk menghilangkan gangguan jin, berarti penyebabnya harus dibersihkan. Bukan jin yang diusir, tapi penyebab pada diri kitanya. Makanya kalau ditanya penakutnya kenapa? Berarti harus dihilangkan dulu penakutnya seperti apa. Ya, goncangan psikis. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan jin nasab. Jin nasab itu jin yang pernah berinteraksi dengan sesepuh. Tapi kalau di Indonesia itu 90% hampir rata-rata pasti kena jin nasab karena kultur budaya kita, ya, budaya kita. Nah, kemudian biasanya mungkin oleh yang berinteraksi langsung, entah itu buyut kita, siapa kita, itu kan dikasih apa, kemudian ditinggalkan. Akhirnya nanti cari sasarannya ke ini, ke apa, ke turunannya. Ciri utama itu biasanya kalau tidur erep-erep. Ada yang suka tidur erep-erep? Tindihan itu. Ya. Atau mimpi, kalau laki-laki mimpi ketemu orang laki-laki atau perempuan mimpi dengan lawan jenis yang bukan halal. Nah, itu hati-hati, itu ciri jin nasab. Khodam lah bahasa keren namanya, khodam. Ya, penyebab itu penyebabnya. Kemudian ada pernah mengamalkan satu amal yang tidak jelas. Ya. Tidak jelas perintahnya, tidak jelas maksudnya, atau kita tidak pahami. Nah, kalau untuk itu ya, saya nih, kalau ditanya ini wiridannya boleh diamalkan tidak? Kalau gini saya, diambil yang paling sederhana, Al-Quran, tanpa tambah-tambahan kita baca, tapi niat dan caranya salah, yang datang itu nempelnya khodam jin. Itu paling sederhana ya. Jadi Al-Quran kayak tadi ayat kursi, Bu. Asli tanpa tambahan, tapi niat dan caranya salah. Yang datang bukan malaikat, tapi jin. Makanya kalau ditanya apakah boleh, kita ukur saja yang paling sederhana. Al-Quran saja, yang jelas tanpa tambahan, tapi niat dan cara kita mengamalkannya salah, yang datangnya khodam jin. Maka bisa diambil kesimpulan kalau yang tidak jelas, nah gitu ya. Makanya kan kita sikapi analitis begitu ya, betul Pak, sikapi analitis, dianalisa begitu. Nah, kemudian berikutnya ada, kita pernah datang ke orang pintar, orang dukun. Hati-hati Bu, jangankan percaya, kita datang saja dengan maksud penasaran, itu diancam 40 malam, 40 hari sholat kita tidak diterima, apalagi sampai percaya, apalagi sampai mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, jadi gangguan-gangguan seperti itu diteliti dulu penyebabnya apa, Pak. Ya. Apakah goncangan psikis? Biasanya penakut itu goncangan psikis biasanya. Apa itu biasanya gitu kan. Karena penakut itu tadi artinya ada yang salah dengan pikiran. Ya. Apa yang ditakuti? Nah, berarti lebih spesifik lagi, apa yang ditakuti ini? Jin ke juri tidak beralasan, Pak. Ya. Karena juri itu tidak berwujud sebenarnya. Tapi tadi kalau dikaitkan dengan yang Pak Bin, Mr. Bin gitu, Pak Haji ya, apakah benar bisa jin itu melakukan sesuatu yang sifatnya fisik ya, melempar batu? Tadi dari mana kekuatan jin? Dari kelemahan orang di sekitarnya. Jadi dia kuat. Kenapa kok bisa begitu? Itu kan kata orang sekampung. Berarti dia punya kekuatannya dari orang sekampung. Kayak misalnya gini, kenapa kalau kita lihat nih Bu, yang disebut kuntilanak itu apa? Coba gambarannya. Pernah lihat Bu? Pernah nonton? Pernah? Di film gitu kan? Dan itu kan persepsi masyarakat ya. Persepsi orang umum kalau yang disebut kuntilanak itu apa? Wanita. Dalamun perempuan mah bukan kuntilanak, kuntolanak.
Ya. Rambutnya panjang, pakai daster putih belel. Ya. Kemudian berdarah. Suaranya gitu kan ya. Gitu kan? Nanti ketika muncul pada orang yang satu frekuensi atau sedang lemah, dia seperti itu supaya apa? Saling menguatkan nanti. Orang yang pernah lihat, paham ya? Bisa dipahami ya? Oh, nya nu kitu kuntilanak teh. Akhirnya dia semakin eksis, semakin kuat. Ya. Oh, orang teh cenah kieu teh, itu orang teh kuntilanak gitu kan. Ya, kita tidak tahu, bisa jadi ketika orang yang pahamnya kuntilanak, ini gini. Yang disebut tuyul, bisa jadi jinnya sama kan, bisa berubah-ubah sesuai persepsi orang. Ya, nah berarti itu ketakutan spesifik apa dulu? Nah, makanya supaya tidak takut lagi, ya, tenang. Semua sudah ada yang ngatur, sudah. Ya. Kalau belum tenang juga, aturan Islam jalankan. Sederhana Bu, gini. Islam itu oleh Rasulullah sudah oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sudah yang paling ampuh. Walaupun kelihatannya sepele. Saya berkali-kali terapi orang yang kena santet cuma apa? Terapi wudhu. Wudhu aja betulin. Gak usah tahajud, Ustaz. Tahajud ge lamun wuduna can bener mah moal sah. Jangankan tahajud, sholat fardu aja kalau wudhunya tidak sah mah tidak akan sah. Ya. Wudhu aja betulin dulu sok. Kemudian apa? Baca Quran betulin. Karena sehebat-hebatnya misalnya sholat, kalau bacaan Al-Fatihah salah, sah tidak Bu? Tidak. Ya. Nah itu tidak sebut. Nah itu tuh penyebabnya teliti Pak. Yang lumpuh ini juga sama. Ya. Tinggal kita kuatkan keyakinan gitu. Apa yang jadi penyebab? Bisa jadi jin nasab, jin apa? Jin nasab, jin turunan gitu kan? Atau karena bisa jadi kiriman. Nah, memang masih ada Ustaz kurang kirim, masih makin banyak Bu. Ya, makin banyak. Ya hanya beda bahasa aja. Dukun teh sebenarnya masih ada, hanya beda bahasa. Ya, paranormal termasuk nama Ustaz ge dukunnya aku Ustaz Bu. Apa cirinya? Ngajarkeun nu aneh-aneh. Ya, da Islam mah prinsipnya mudah dan memudahkan. Jadi kalau ada apapun yang sulit dan menyulitkan itu pasti bukan dari Islam. Nah, lalu bagaimana caranya prosedur Rasulullah? Dengan ayat terapi. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang mencontohkan ruqyah? Tentunya tidak lain dan tidak bukan Rasulullah. Harus nunggu sakit? Ternyata tidak. Apa yang kita sebut dengan al-maksurat, apa yang kita sebut dengan zikir pagi dan petang, atau apa wiridan, ya, itu adalah ruqyahnya Rasulullah. Kalau saya ditanya ayat ruqyah yang paling lengkap apa misalnya? Al-Quran Bu, dari Al-Fatihah sampai Anas baca. Dipersingkat lagi, ada di dalam surat atau di dalam ayat-ayat ruqyah. Al-Masurat. Kalau dibaca itu tuh dipersempit lagi ya. Cuma Al-Baqarah ya, kemudian Al-Baqarah itu tengah awal, tengah dan akhir, ditambah triokul. Triokul tahu? Kulhu Anas, kulhu palak binas. Ayo coba baca Bu surat Al-Ikhlas teu apal Ustaz teu aya eta kulhu nya eta kulhu. Ya. Nah, itu ya. Kemudian dipersempit lagi kalau kita yakin cuma Al-Fatihah, makanya nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Sok coba pilih di ulumul Quran. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya. Dipersempit lagi kalau kita tambah yakin cuma bismillah. Kan ada doanya tuh ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Nah, jadi kalau itu solusinya, kalau ala Nabi rutinkan baca ayat ruqyah terapi setelah disingkirkan dulu penyebab pikirannya apa yang hilang. Ya. Dan apapun goncangan pikiran, kembali lagi kita percaya kepada takdir.
Ya sudah diatur ku Allah, kenapa harus takut? Kan gitu ya. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian takut dan bersedih kalau kamu memang mukmin. Apa supaya tidak bersedih? Baca Al-Qur'an. Oh, insyaallah ya. Itu mungkin Pak jawab tiga pertanyaan saya jawab sekaligus seperti itu. Insyaallah hilang Pak, bisa hilang Pak. Nah, inti nama wanikeun. Kalau ada begitu lagi, sina nepi ka mana sok. Nah, paling ngetrak-ngetrak keyboard unggul kan? Ya. Cing coba ketik program. Tang gitu. Asli Bu, saya pernah disuruh ruqyah rumah, katanya Ustaz kalau tiap malam tertentu ada suara begini. Oh, gitu. Ya udah Ibu samperkeun, gitu lagi weh. Gitu deui. Ya. Sing wani. Jadi kalau penakut ya kudu wanian itu nama. Ya. Begitu. Ya. Karena tadi dia mendapat kekuatan dari ketakutan kita. Semakin kita berani, semakin dia lemah gitu. Kalau perlu samperkeun. Apalagi nih rumus. Ini kayaknya para jin protes kalau saya kasih rumusnya. Sinabungkelekan Bu. Karena ketika dia masuk ke frekuensi manusia, dia sedang dalam keadaan lemah. Tong boroku kan lamun filmnya ku tasbihnya di alung, kebelu gitu kan. Padahal ku tutup aqua, ku sedotan ke di baledog dia mati Bu. Nah cenah filmnya ku tasbih meh keren. Banyak ku cangkang koaci kan itu kan lucu kan. Sok coba ya itu rumusnya tuh. Kalau begitu sok senang ngawujud. Koma. Wanita masalah itu orang sieun kene. Jadi beranikan diri begitu ya kuncinya. Baik itu mungkin yang bisa ini karena memang waktunya terbatas. Kalau memang ingin penasaran silakan nomor kontak saya ada ya, atau boleh nanti hubungi saja Bunda Habibah boleh ya. Dan juga ini kerjasama antara panti yatim rumah yatim mandiri ya, boleh nanti bisa kontak. Itu mungkin. Sebentar teh. Mau dikasih oleh-oleh ayat ruqyah Bu? Oh, boleh. Mau dibacakan nggak? Ente sieun. Wah. Kita bacakan ya. Mau? Itu ada juga kita wasilahnya air. Air ini air biasa. Silakan kalau mau. Boleh yang untuk nanti 3 perlakuan, Bu. 3 perlakuan ya. Dikasih air Diminum, kemudian dipakai campuran mandi, ya. Kemudian diciprat-ciprat di sudut ruangan rumah atau di kendaraan. Ya. Silakan. Itu bisa jadi terapi ruqyah dari Rasulullah ya. Airnya pun air biasa yang kita doakan karena ada 5 air ya yang bisa jadi ruqyah. Air Zam-Zam. Oh, makanya kalau habis dari umroh kemudian masih takut kujin buka cida Bu. Minumnya air Zam-Zam. Kemudian air hujan yang langsung dari langit. Ternyata penemuan ini dimanfaatkan oleh peneliti di Amerika, Bu, langsung menampung air hujan. Di urang mah can aya bunya air hujan dibiarkan lewat begitu saja. Padahal itu jadi obat. Ketika Rasulullah baca doa Allahumma shayyiban nafi'a, beliau sambil buka baju. Allahumma shayyiban nafi'a. Ari urang mah begitu hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, motor oge jadi pajeliwat di jalan. Kemudian air wudu. Nah, maka terapi wudu ya, maka ketika sedang takut saya silakan sering wudu ya, insya Allah lah jin cemen ya. Kemudian air yang dibacakan doa, ini ada penelitiannya tuh, ketika air dikatakan sesuatu yang baik maka dia akan berdaya sembuh, apalagi kita mah doa ya. Air wudu yang masih basah Bu, bukan air yang menempel di badan. Itu bisa Bu buat ruqyah anak, usapkan ke wajahnya ya. Usapkan ke wajah suami, entah mau diomongin. Suami yang harus usap wajah istrinya ya. Bah itu tiba-tiba nanti pas pulang ke rumah wudu usap-usapkan ruqyah. Kemudian air ludah. Terutama ludah ibu untuk anaknya Bu. Itu bisa jadi perlindungan. Makanya dulu kalau orang tua kita dulu Bu, kalau anaknya mau tidur ya diletak kalau ya. Diusap ya, bukan dicidulkan. Diusap saja, insya Allah jadi perlindungan. Baik ya. Bismillah, ini walaupun nggak lama insya Allah.
Mungkin ayatnya pun sudah hafal semua, tapi kita jadikan ini sarana silaturahmi ya, mudah-mudahan jadi obat, mudah-mudahan jadi penyegar ya, dan pemunah segala gangguan ya, insyaallah ya. Tidak perlu diikuti, cukup didengarkan, iringi doa, karena salah satu waktu ijabah doa adalah ketika ayat Al-Qur'an dibacakan. Kalau ada reaksi wajar, karena kita bacakan Al-Qur'an bukan koran ya. Tidak perlu panik, tidak perlu heboh, cukup digerak-gerakan ibu jari seperti ini ya, digerak-gerakan. Ini mulai keleyang ya. Digerak-gerakan ibu jari. Padahal kita latihannya tiap hari harusnya ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang bergerak ibu jari kan? Tapi betul subhanallahnya Bu, bukan benar banaloh tuh, banaloh orang mana tuh ya. Alhamdulillah balak bubar tuh kita dikir lain kan seperti itu kan. Harus jelas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak usah pakai tasbih, nggak apa-apa kan, yang geraknya ibu jari ya, diteken ulah terus terampil ya. Ya, kita harapkan keberkahan Al-Quran di tempat yang insya Allah mulia ya. Kita niatkan setiap masuk masjid kita iktikaf ya, insya Allah setiap detiknya jadi barokah. Kita awal istighfar bersama-sama. Astagfirullah, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mangga iringi doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Angkat tangannya seperti ini, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan ke tangan seperti ini ya. Ya, usapkan ke wajah, kepala, telinga, leher, ke badan, ya, depan, tangan kanan, kiri, semuanya yang bisa disentuh. Dia tiupkan ke air seperti ini. Ya. Airnya diminum seperti itu contohnya Bu. Ya. Bismillah, teguk sekali. Alhamdulillah. Ya. Bismillah, teguk sekali. Alhamdulillah. Bismillah, teguk sekali. Alhamdulillah. Ya. Itu cara
ruqyah ya, terapi ayat dan air ya. Nanti boleh dicampur buat mandi Bu, dicampur ya, atau diciprat-ciprat di kendaraan kalau banyak. Kalau di rumah bisa masukin ke galon. Karena drum bios ya. Nah, ada yang terasa pusing, panas, ngantuk, kebanyakan ngantuk biasanya Bu. Tanuk itu teh juri gedul. Ada itu teh ketika di ruqyah di Trans Studio Ustad atos. Nah, da ibu mah bawa atuh kumaha. Aya begitu. Jadi sebenarnya jin itu cemen Bu, kebanyakan kasus itu paling ngantuk. Ya, hanya untuk menghilangkan konsentrasi kita aja ya, karena belum paham asana teh hebat pisannya. Ya, betul. Nah, tadi yang takut sampeurkeun, tantang sok ka dieu. Sok da paling kutak ketik mau bisa nyen program. Atau pangbereskeun tugas saya gitu. Oh, gitu. Dia itu ditondisieun jin mah kitu Nah, misalnya kalau panas badan biasanya ada ya, atau tengkung. Di sini mah insya Allah karena tempatnya juga enak Bu, jin teh sararieun ya. Jadi tidak ada jin semua kekituan Bu tanya. Ketika kata Rasulullah, ketika tutup pintu dengan baca bismillah, jin yang kuatannya seakan sebesar gunung akan sebesar lalat. Bismillah hungkul. Ya. Pertanyaannya kita apa? Kitanya belum betul-betul husnuzon kepada Rasulullah ta'ala ya. Ayat ruqyahnya nanti saya kirim ke Bunda Habibah, bisa di ini ya, bisa di ini. Atau nuhun panginten gitu. Ya, mudah-mudahan jadi penyebab tercurahnya barokah Allah ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi semakin membuat kita husnuzon kepada Rasulullah, bahwa apa yang disampaikannya itu sudah yang terbaik, tinggal kita yakin sungguh-sungguh menjalaninya. Insya Allah itu akan jadi solusi semua permasalahan hidup ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.